Foster dan Tuan Anggara bersikeras ingin menemui detektif wanita bawahan Garra itu di departemen kepolisian, namun Garra dibantu oleh Matthew menahan mereka. Garra khawatir melihat sikap Foster dan ayah mertuanya. Kalau ikut dengannya, mereka bisa membuat heboh departemen kepolisian dengan melabrak Lani. Walau Garra juga sangat marah pada wanita itu, namun dia tahu mereka tidak boleh bertindak sesuka hati. Garra sudah bertahun-tahun bekerja di kepolisian, dan perbuatan Lani belum termasuk yang sangat fatal. Jadi Garra tidak bisa bersikap seenaknya. Karena petinggi-petinggi kepolisian pasti akan mencari tahu. Garra harus bersikap profesional. Yang paling bisa dia lakukan saat ini adalah menurunkan jabatan Lani, mengeluarkan wanita itu dari timnya dan memindahkannya ke kantor cabang di luar kota. Tak ada atasannya yang akan keberatan kalau itu, karena kesalahan Lani memang harus diberikan sanksi. Ketika Garra sampai di kantor, ia langsung masuk ruangannya. Ia berpapasan dengan Aldo di depan ruangannya. "Bos, Langit sudah mendapat perawatan terbaik di rumah sakit. Ran berjaga di sana." "Oh iya, katanya bos juga dari rumah sakit tadi." "Siapa yang sakit?" "Istriku, dia pingsan." "Istri? Maksud bos Mariam?" Garra menatap Aldo tajam. "Memangnya aku punya istri lain selain Mariam?" Aldo terkekeh. "Hehe, benar juga. Ini gara-gara dia terlalu capek seharian jadinya kurang fokus." "Kau mau pulang?" Garra bertanya. "Ya, sudah tidak ada tugas lagi kan?" Yang lain bilang bos sudah mengizinkan semuanya pulang. Apa kau melihat Lani?" "Tadi aku melihatnya di pantry. Sebelum pulang tolong kau panggil dia menghadap ke ruanganku." Suara Garra berubah. Aldo melihat ada amarah yang terpancar di wajah atasannya ketika menyebut nama Lani. Dia jadi kepo. "Siap bos," balasnya lalu berbalik pergi ke arah pantry. Garra pun berbalik masuk ke ruangannya. Sekitar 10 menit kemudian Lani muncul. Wajah wanita itu tampak tegang. Apalagi saat melihat raut wajah Garra yang teramat dingin, menusuk sampai ke hatinya. Garra, kau memanggilku?" Wanita itu sedikit terbata. Garra tidak menjawab. Lelaki itu membalikkan layar laptop miliknya menghadap Lani dan memutar video CCTV peristiwa di toilet sore tadi. "Lihat ini." Lani melihat. Ia baru sadar di toilet memang terpasang CCTV tersembunyi. Wanita itu merutuk dalam hati. "Katamu istriku yang memulai pertengkaran, tapi aku melihat kau yang menamparnya lebih dulu," kata Garra. Suara rendahnya membuat suasana dalam ruangan itu terasa mencekam. Lani memutar otak. Ia harus memikirkan alasan yang bisa diterima. "Ya, memang wanita itu yang mulai." "Jelaskan." "Pertama, dia menyembunyikan Langit padahal tahu pada awalnya lelaki itu adalah tersangka pembunuhan. Lalu dia melibatkanmu sebagai kepala detektif yang menangani kasus ini. Terakhir, dia tidak menghormatiku dan meremehkanku sebagai polisi. Karena alasan itulah aku jadi emosi dan refleks menamparnya," ucap Lani membela diri. Namun Garra sama sekali tak menerima alasan itu. Di matanya, Lani tidak profesional, karena sampai main tangan. "Apapun alasanmu, kau sudah salah. Akhir-akhir ini pekerjaanmu pun tidak ada yang benar. Dan yang paling fatal adalah kau berani menamparkan istriku dalam keadaan hamil." "Hamil?" Lani tidak ingin mendengarnya. "Aku sudah memutuskan." Lani mengangkat wajah menatap Garra. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak enak. "Mulai besok kau tidak perlu bekerja di timku lagi."
Aku akan mengurus surat pindahmu ke kantor cabang di luar kota. Aku tidak suka bekerja dengan orang temperamental dan tidak profesional seperti dirimu. Keputusan Garra sudah bulat. Masih untung dia tidak bertindak seenaknya dengan memecat wanita itu. Lani terkejut. Ia menggeleng-geleng kuat. Tidak, dia tidak mau pindah ke kantor cabang. Kalau pindah, dirinya pasti tidak akan melihat Garra lagi. Dia tidak mau. Garra, tolong, jangan pindahkan aku ke kantor cabang. Aku ingin bekerja di tim yang sama denganmu. Aku mohon. Aku janji akan merubah sikapku, tapi jangan pindahkan aku ya, Plessy. Lani memohon-mohon, matanya terasa panas. Keputusanku sudah bulat, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi aku tidak setuju, Garra. Sudah cukup, kau bisa keluar sekarang. Suara Garra makin meninggi. Tidak mau. Sebelum kau membatalkan pemindahanku. Lani melawan. Jangan membuat kesabaranku habis, Lani. Garra, aku harus tetap di tim ini. Aku tidak bisa kalau tidak melihatmu. Aku sudah lama menyukaimu, Garra. Bahkan sebelum wanita manja dan kekanakan itu datang dalam hidupmu. Aku menyukaimu dari semasa kita masih kuliah dulu. Kau juga pasti menyukaiku, kan? Aku yakin kalau wanita itu tidak muncul, kita berdua sudah hidup bahagia. Katakan padaku, kau pasti tertekan menikah dengan perempuan manja itu, kan? Sinting. Garra tidak menyangka Lani ada perasaan menyimpang seperti itu padanya. Dia menyukai wanita itu. Yang benar saja. Bahkan sebelum dia bertemu dengan wanita itu, dirinya sudah lama jatuh hati pada Maryam. Aku sudah mencintai istriku saat dirinya masih remaja. Saat itu, aku belum mengenalmu. Dan perasaanku pada istriku tidak pernah hilang sampai sekarang. Bagaimana kau bisa begitu percaya? Aku tidak pernah ada perasaan lebih padamu. Sepertinya kau harus memeriksakan dirimu ke dokter. Balas Garra dingin. Garra, please. Terima aku ya. Tidak apa-apa kalau aku hanya menjadi selingkuhanmu. Kau gila, keluar dari ruanganku sekarang juga. Ambang kesabaran Garra sudah habis. Otak Lani sepertinya memang bermasalah. Karena Lani menolak untuk keluar juga, Garra pun menariknya dengan kasar ke pintu keluar. Para staf kepolisian di depan sampai terheran-heran. Dengar, kalau kau tidak terima keputusanku, siap-siap saja terima surat pemecatan dariku. Jangan sampai kau mengusik aku dan istriku lagi. Keluarga kami bukanlah keluarga yang bisa kau usik. Abis berkata seperti itu, Garra langsung membanting pintu ruangannya kuat-kuat di depan Lani, sampai seorang polisi tua menyapu-nyapu dadanya. Garra kalau sudah marah memang sangat menakutkan. Lani hanya bisa tertunduk sambil menangis di depan pintu ruangan Garra. Sia-sia sudah semua yang dia lakukan untuk mendapatkan hati laki-laki itu. Garra makin membencinya. Lihat, lihat. Cara menendangku sudah kayak orang profesional nggak? Duh, beneran puas aku. Tuh perempuan kesakitan banget. Siapa suruh berani menamparkan seorang Maryam? Maryam terus membanggakan diri. Sejak Garra pergi tadi, dirinya tidak habis-habis menonton video pergulatannya dengan Lani. Wanita memutar-mutar ulang bagian di mana dirinya menyerang Lani hingga perempuan tersebut jatuh tersungkur. Mina dan Iren yang berada di sebelahnya sampai heran sendiri kenapa Maryam tidak bosan-bosan menonton. Kenapa wanita itu menamparmu? Apa kau pernah menyinggungnya? Foster bertanya. Lelaki itu sudah duduk di tepi ranjang sembari menatap Maryam tajam. Foster tidak mau apa yang pernah terjadi pada istrinya dulu terjadi lagi pada adiknya.
Maryam sama pentingnya dengan Mina. Foster akan melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya dari semua orang yang berniat jahat pada mereka. Apalagi setelah menikah dengan Mina, hubungannya dan keluarganya kembali dekat, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Jadi tidak boleh ada satupun yang boleh mengusik keluarganya. Maryam berhenti menonton dan menatap sang kakak. Siapa yang menyinggungnya? Perempuan itu memang sudah tidak menyukaiku sejak aku bekerja jadi cleaning service di kantor Garra. Dia bilang aku ini hanya perempuan manja yang suka mengacau. Lihat baik-baik, memangnya aku manja? Maryam menatap semua orang di ruangan tersebut bergantian. Papa dan mamanya sudah tidak ada, mereka sudah kembali ke kantor. Tersisa Foster, Mina, Matthew dan Irene. Keempat orang tersebut hanya saling menatap, tidak menjawab pertanyaan Maryam. Mungkin Maryam tidak menganggap dirinya manja, namun mereka semua tahu kalau wanita itu memang sangat manja. Apalagi kalau sama orang-orang terdekatnya. Si lani-lani itu juga tidak suka kalau aku dekat-dekat Garra. Pernah satu kali aku memergokinya selalu menatap suamiku. Bukankah itu namanya dia juga ada rasa pada suamiku? Lanjut Maryam. Ah, aku tahu. Kali ini semua orang menatap Irene. Wanita itu cemburu padamu. Tidak suka karena Garra memilih menikah sama kamu. Karena itu dia benci lihat kamu. Irene menyimpulkan. Tapi tanpa disimpulkan pun mereka sudah bisa menyimpulkan. Wajar sih dia suka suami aku, orang Kak Foster yang ganteng banget aja kalah jauh dari suami aku. Jangan mulai lagi Maryam, Foster memberi peringatan. Padahal dia lagi serius-seriusnya. Gemas sekali memang punya adik macam Maryam ini. Maryam menyengir. Sudah menjadi kebiasaannya menggoda kakaknya dari dulu. Apalagi dia tahu Kak Foster tidak akan ngapa-ngapain dia meski dibuat kesal kayak gimana pun. Paling-paling cuma jitak atau nimpuk pakai bantal. Mulai sekarang ingat, kalau kau bertemu dengan orang-orang yang berani ngusik kamu, langsung telpon aku atau Garra. Jangan sampai ditampar kayak tadi lagi. Kata Foster. Iya Kak Foster ganteng. Pelan-pelan jalannya, kau sedang hamil sayang. Ucap Garra memperingatkan Maryam. Abis dari kantor mengurus masalah Lani, dia langsung balik ke rumah sakit menjemput Maryam. Malam ini mereka pulang ke apartemen Garra. Garra ingin berduaan dengan istrinya tanpa ada yang mengganggu. Terlalu banyak hal yang dia alami hari dan dirinya sangat kelelahan sekaligus bahagia karena berita kehamilan Maryam. Garra ingin berduaan dengan Maryam untuk bermanja-manja dengan sang istri, dan merayakan kebahagiaan mereka yang akan segera menjadi orang tua. Astaga, Garra masih tidak menyangka. Sayang, panggil Garra lembut. Pandangannya tak lepas dari Maryam sejak tadi. Pria itu sudah duduk di sofa. Maryam berjalan ke arahnya. Duduk di sini. Garra menepuk pahanya. Ya, ia ingin Maryam duduk di pangkuannya. Dengan senang hati Maryam duduk. Posisinya menghadap sang suami. Tangannya melingkari leher Garra sembari menunjukkan senyumannya yang paling menawan. Garra tertawa kecil. Istrinya memang paling bisa menggodanya. Tangannya pun tak diam saja. Jemarinya membelai keseluruhan wajah Maryam, dan Maryam menutup mata menikmati belayan lembut nan menggoda dari sang suami. Malam ini giliranku memanjakanmu. Bisik Garra serak. Sebelum pulang tadi ia sudah bertanya ke dokter. Apakah di masa kehamilan dia dan istrinya bisa bercinta atau tidak? Dokter bilang bisa, tapi jangan terlalu kasar. Ya. Balas Maryam terengah, lalu tersenyum.
Ayo mandi, setelah itu istirahat. Kau tidak boleh terlalu lelah. Garra pun menarik tangan sang istri, membawanya ke dalam kamar mandi dalam kamar mereka.